Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakhri dengan NIM 5020211139. Dosen pengampu Pak Asnal Mulkan. Dengan pada kali ini saya akan membawakan materi tentang tindak pidana ekonomi. Pengertian tindak pidana ekonomi. Hukum pidana ekonomi adalah bagian dari hukum pidana yang mempunyai ciri bersifat ekonomi. Banyak para praktisi dan akademisi memberikan definisi tentang apa itu tindak pidana ekonomi. Namun secara umum, tindak pidana ekonomi dibagi menjadi dua pengertian, yakni pengertian dalam arti sempit dan arti luas. Terlepas dari perbedaannya, kedua pengertian itu mempunyai persamaan, yaitu keduanya mempunyai motif ekonomi dan atau mempunyai pengaruh negatif terhadap kegiatan perekonomian dan keuangan negara serta dunia usaha. Menurut Muhammad Anwar dalam bukunya di bidang ekonomi menyebutkan bahwa ada dua jenis kelompok tindak pidana ekonomi, yaitu satu, tindak pidana ekonomi menurut undang-undang secara spesifik. Tindak pidana merujuk pada kegiatan ilegal dalam ranah ekonomi yang telah diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi. Jenis tindak pidana ekonomi dibagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama yang didasarkan pada sekumpulan peraturan yang ada sebelum undang-undang tersebut diberlakukan. Yang kedua yang tercantum dalam pasal 26, 32, dan 33 tindak pidana ekonomi. Yang ketiga pelanggaran ketentuan lain yang diatur dalam undang-undang lain namun tetap dianggap sebagai tindak pidana ekonomi. 2. Tindak pidana dalam arti luas dapat dibagi atas pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dan dari peraturan-peraturan di bidang ekonomi. Pelanggaran tersebut diancam dengan hukuman yang dimuat dalam UU TPE berdasarkan ketentuan-ketentuan pidana dalam peraturan khusus di bidang ekonomi. Pengaturan tindak pidana ekonomi. Tindak pidana ekonomi diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan, dan peradilan tindak pidana ekonomi, yang selanjutnya disebut sebagai UU TPE sesuai dengan namanya, Undang-Undang Darurat, yaitu undang-undang yang dikeluarkan oleh Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dalam suatu keadaan yang mendesak agar segera diberlakukan karena sangat diperlukan. Tindak pidana ekonomi sebagai tindak pidana khusus. Tidak dapat dipungkiri bahwa KUHP mempunyai berbagai pasal yang berkaitan dengan bidang perekonomian, seperti delik kecurangan yang tercantum dalam pasal 378 sampai pasal 481. Yang pertama, Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 dipandang sebagai tindak pidana khusus. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 mempunyai khususan tersendiri baik secara formal maupun material yang menyimpang dari hukum pidana dan hukum acara pidana pada umumnya. Tindak pidana ekonomi dalam RKUHP hukum pidana. Yang pertama, tujuan pembaruan hukum pidana dan RKUHP. Lahirnya RKUHP dikarenakan adanya desakan untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang. Pada saat ini dinilai sudah tidak dapat menjawab kevakuman hukum. Berbagai perilaku merugikan dan mengancam masyarakat tidak dapat dijerat secara hukum karena belum atau tidak diatur dalam KUHP. Yang kedua, tindak pidana ekonomi di dalam sistematika RKUHP. RKUHP dibagi menjadi dua buku. Buku ke-1 mengenal ketentuan umum dan buku kedua mengenai tindak pidana. RKUHP tidak lagi membagi tindak pidana ke dalam dua kategori, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Dikarenakan banyak sekali pelanggaran yang diatur, buku ketiga KUHP saat ini dipandang tidak lagi relevan sebagai suatu tindak pidana. Oleh karena itu, buku ketiga dilebur dengan buku kedua. Kesimpulannya adalah hukum pidana ekonomi adalah bagian dari hukum pidana yang mempunyai ciri bersifat ekonomi. Banyak para praktisi dan akademisi memberikan definisi tentang apa itu tindak pidana ekonomi. Namun secara umum tindak pidana ekonomi dibagi menjadi dua pengertian, yakni pengertian dalam arti sempit dan arti luas.
hukum pidana ekonomi merumuskan tindak pidana ekonomi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 adalah tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Sub 1E, Sub 2E, dan Sub 3E. Tiga tindak pidana Pasal 1 Sub 2E adalah tindak pidana dalam Pasal 26, 32, dan 33 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada saya salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.